Perkenalkan nama kakak Red World. Ini susah, tapi dari
pembelajaran pasti dibuat kelompok nggak? Sering nggak? Sering. Nah, di dalam kelompok itu pasti adik-adik kalau menentukan tema atau menentukan bahan pembelajaran suka punya ide dan pendapat masing-masing kan? Ya. Nah, dari situ kita belajar bagaimana seharusnya kita bersikap, bagaimana seharusnya kita bertindak. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Nanti akan ada yang menjadi pemain. Kalau akan ada yang menjadi pemain. Pemain itu artinya media yang memainkan dramanya. Tapi ada juga yang menjadi audiens. Audiens itu sebagai pengamat. Mengamati alur ceritanya seperti apa. Apakah sudah ada naskah dramanya? Boleh? Putar. Kalau tidak itu boleh berdua-dua ya. Betul dulu, Bu. Radika siapa? Ya. Jadi ketua kelompok. Bawa pulpen kan? Boleh ditandain dulu. Ya, Radika jadi ketua kelompok. Boleh ditulis. Azam tegas suka mengatur. Boleh dikasihkan Azam. Jadi nanti Azam bacanya inisiatif ya. Oke, sekarang menjadi Dina. Berarti Azam bacanya Dina. Lukman mana? Lukman jadi pendiam, Lukman gambar. Pendiam, Lukman gambar. Dan nanti, ya. Padahal humoris, yang lain bagas, yang jadi bagas. Di poinnya kan ada Nadia ya, Nadia tapi diperankan oleh Fatan. Nah, terus ya, penyayang Nadia Kemil. Terus di poin 7 ada Riko yang mainin Syufi di sekolah. Yamal. Terus poin 8 itu Princi yang menjadi Alia dimainkan oleh Ardian. Yang belum disebutkan siapa? Elvino. Kamu udah belum cek? Oke, berarti sisanya menjadi nih kalau dari teman-teman Oke, boleh dibacain nomor dulu. Berdasarkan alur ceritanya. Jadi kan tadi sudah tahu ya peran adik-adik masing-masing. Karakter adik-adik juga adik-adik sudah cukup baca ya. Jadi alur ceritanya itu, jadi kita bikin kelompok. Di dalam kelompoknya itu sudah ada tema yang ditentukan. Tapi di dalam temanya ini lagi mau dikupas apa aja yang akan mau dijalankan. Tapi ada beberapa teman yang merasa idenya itu paling benar. Merasa idenya itu paling mau diikuti. Tapi ada juga beberapa teman yang tidak setuju dengan ide tersebut. Nah, itulah yang menjadi konfliknya. Tapi ada juga teman yang menengahi, mengajaknya untuk musyawarah. Oke? Akhirnya mereka tuh menemukan solusi bersama dan belajar bahwa perbedaan pendapat itu hal yang wajar dan harus dihargai. Boleh kakak kasih kesempatan untuk kali tadi membaca naskah dramanya? Naskah dramanya. Kalau yang menjadi pengamat gak usah baca. Nanti kalian mengamati alur ceritanya, mengamati jalan ceritanya. Yang menjadi pemain boleh dibaca ya. Kakak kasih waktu 10 kali. Udah selesai baca, mau dibaca lagi? Sudah. Oke. Berarti udah siap untuk memainkan perannya? Boleh untuk adik-adik yang bermain peran dari sebelah kanan, dan adik-adik yang menjadi pengamat dari sebelah kiri.
warna merah. Warna hijau, bin warna hijau dicocok karena ramah lingkungan. Tapi merah kan lebih terlihat. Kalau hijau takutnya kurang menarik. Kalau aku sih setuju warna apa saja, yang penting gambarnya ada lampu dimatikan, jadi orang mungkin yang warnanya tinggi. Aku besar sederhana atas. Oh, jangan-jangan kamu berpikir, Ini poster dulu terus bagaimana? Bagas yang begitu, setiap video itu penting, kita dengarkan dulu ya. Iya benar, semua pendapat harus dihargai. Iyo jelaskan lebih jelas ya. Poster ini ada logo Universitas di atas, ada tulisan diambil karena kamu cuma dari warna katakan birunya. Nah, dia pesan maksud. Jadi kalian bagus juga. Maaf tadi aku terlalu memaksa. Kita gabungin aja jadi besar tetap menarik, tapi warna logonya bisa hijau atau biru. Oke, kemudian kita poster bergambar bumi tersenyum warna hijau atau biru seragam besar dan tambahkan tulisan Emma dan Egi. Setuju? ayo kita boleh bumi menunggu kerja kita. Oke. Sudah? Pengamat sudah? Sudah? Boleh kembali berikut lagi ke tempat yang tadi. Jadi, ambil lagi ya. Jadi kalian kembali lagi menjadi diri kalian, bukan karakter dari drama tadi. Sebelumnya, kan tadi kalian sudah mainkan drama ya. Gimana sih perasaan kalian? Saya merasa senang karena kami bisa bekerja sama dan saling menghargai pendapat. Oke, berarti merasa senang. Yang kedua, saya merasa mendapat pelajaran berharga, bangga menghargai pendapat atau membuat suasana kerja lebih harmonis. Oke, mendapat penghargaan berharga. Tiga, Saya merasa memiliki pendapat dalam belajar mendengarkan teman. bangga. Terus, saya merasa oke, saling memaafkan. Itu perasaan dari para pemain. Jadi ibu punya pengamat. Siapa pengamatnya boleh? Kakak punya pengamat tadi? Pengamat siapa? Boleh saya beritakan apa yang sudah diamati? Boleh kita buatkan dulu apa yang sudah diamati. Boleh nanti kamu ya. Yang lain jalan peran sesuai kuatnya, Oh, menjalankan sesuai dengan karakternya. Terus, ekspresi, sikap dan dialog sesuai dengan situasi yang diperankan. oh, seperti. Ada lagi? Oke, terima kasih buat Kak Bapak. Kamu mau? Mau? Ya. Boleh? Menjawab pembinaan dapat berwajar, menetapkan pentingnya memainkan dan menghargai pendapat teman, menampilkan dalam menyelesaikan konflik secara positif dan saling menghormati. Oke. Oke, jadi berarti tadi sudah ada perasaan dan juga para ulama sudah menyampaikan. Boleh Kakak ngomong dulu? Boleh gantian? Jadi tadi yang tadi sudah menyampaikan perasaannya dan para ulama sudah menyampaikan juga apa yang sudah diamati. Jadi kenapa sih topik ini tuh dibahas dalam kelompok? Jadi topik ini tuh dibahas dalam kelompok karena perbedaan pendapat ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Benar nggak? Nah, terutama pada saat kita mengerjakan tugas, ya kan, dalam kelompok gitu. Kita perlu belajar bagaimana menyampaikan pendapat dengan baik, mendengarkan orang lain, dan menyelesaikan konfliknya secara sehat. Nah, melalui diskusi kelompok dan sosial drama, siswa itu dapat melihat apa? Kalau kalian sudah mengikutinya, berarti kalian sudah bisa melihat sama nyatanya. Dan berarti artinya nanti kalau kalian menemukan hal tersebut, kalian mengetahui cara menyelesaikannya. Boleh kakak ngomong sebentar?
Bapak memaksakan pendapat hanya membuat konflik. Saya belajar bahwa meminta maaf dan saling memaafkan membuat kelompok menjadi kompak. Oke. Terus bagaimana sebaiknya kamu bersikap kalau menghadapi hal serupa? Boleh dicoba? Oke. Wah, itu ya. Saya akan menjelaskan pendapat tentang sebelum kembali pendapat sendiri. Saya akan menjelaskan pendapat tentang berbeda. Saya akan menyampaikan ide dengan sopan tanpa memaksa. Saya akan mengutamakan kerjasama dan mencari solusi bersama. Saya akan meminta maaf juga membuat teman tidak nyaman. Oke, terima kasih atas jawabannya. Berarti kalian sudah memahami bahwa perbedaan pendapat itu hal yang wajar sebenarnya adik-adik. Tapi kita harus menyikapinya. Bagaimana kita harus menyikapinya adik-adik? Yang penting kita tuh harus mendengarkan teman kita kalau punya pendapat. Kita dengerin mulai dan teman kita punya pendapat apa gitu. Terus kita juga bisa punya pendapat, kita bicarakan tapi dengan cara sopan, benar. Terus kita sama-sama mencari solusinya dengan cara musyawarah.
yang